Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esi Solihati, sebagai salah satu guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Kebetulan pada saat ini saya mengampu pelajaran ekonomi di kelas 12, ya. Nah, di kelas 12, ekonomi yang akan kita pelajari adalah tentang akuntansi. Pada semester awal ini, semester ganjil ini, kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa, tetapi sebelum masuk ke dalam materi akuntansi perusahaan jasa, maka sedikit kita akan mengenal dulu apa sih akuntansi. Ya, jadi bab pertama kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, ada dua pertanyaan yang muncul di sini. Apa sih pentingnya akuntansi bagi pelaku usaha? Dan bagaimana prinsip-prinsip dalam pencatatan akuntansi? Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari di sini, gitu ya. Seberapa penting sih akuntansi bagi para pelaku usaha dan prinsip-prinsip apa saja yang harus kita pelajari dalam pencatatan akuntansi. Nanti kita bahas tentang ini semua, ya, sehingga kita akan tahu seberapa pentingnya akuntansi. Baik, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran dari akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan yang pertama yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menjelaskan sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia dengan runtut, walaupun tidak secara detail, tapi minimal mengenal tentang sejarah akuntansi baik di dunia maupun di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat akuntansi, dan memakai informasi akuntansi dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, mampu menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntansi dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca materi, maka akan mampu menganalisis prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi yang tepat. Dan terakhir, setelah membaca materi, mampu mendeskripsikan profesi akuntan, tugas profesi akuntan, dan etika profesi akuntan dengan tepat. Itu 5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah adanya pemaparan tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Setelah dari tujuan pembelajaran, kita pahami dulu tentang konsep dasar akuntansinya. Dimulai dari sejarah akuntansi. Perkembangan akuntansi di dunia, ini diawali oleh salah satu tokoh matematika atau pakar matematika dunia, ya, yaitu bernama Luca Pacioli. Di tahun 1494, beliau melaporkan tentang sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, ini masih digunakan sampai sekarang. Beliau atau Luca Pacioli ini menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, dalam bukunya tersebut ada salah satu bab berjudul Tractatus de Computis et Scripturis, gitu ya. Nah, di dalam bab tersebut digambarkan tentang sistem pembukuan berpasangan, ya, sistem pembukuan berpasangan. Nah, ini Eropa, ya, negara Eropa pada awalnya itu di negara-negara Eropa menggunakan sistem kontinental atau sistem tata buku. Nah, ketika adanya revolusi industri, ya, di sini negara-negara yang di Eropa mendorong bagaimana caranya, gitu ya, perusahaan-perusahaan harus melakukan pencatatan keuangan secara akurat. Nah, dari sini mulailah sistem kontinental yang biasanya digunakan di negara-negara Eropa ini mulai tergantikan dengan adanya sistem Anglo-Saxon.
ya. Nah, sistem Anglo-Saxon ini mulai diterapkan oleh para pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Ya, itu berkembang sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya sistem pembukuan berpasangan maupun sistem Anglo-Saxon sampai sekarang masih digunakan baik di negara Eropa, Amerika sampai kita pun masih menggunakan ini. Ya. Itu perkembangan akuntansi di dunia. Nah, sekarang bagaimana perkembangan akuntansi yang ada di Indonesia? Perkembangan akuntansi di Indonesia itu diawali pada zaman masa penjajahan ya. Pada zaman masa penjajahan, ketika datang orang Eropa ke Indonesia, datang orang Jepang ke Indonesia, datang orang Belanda ke Indonesia. Nah, di sini mulai ada pencatatan, ya, pencatatan pada saat hasil tanam paksa yang dilakukan oleh negara Belanda di Indonesia, ya. Nah, di sini Belanda menerapkan sistem pembukuan kontinental atau tata buku, ya. Nah, oleh Belanda kita menerapkan sistem pembukuan secara kontinental, tetapi lama-kelamaan ya, ketika di Eropa sudah mulai mengenal sistem Anglo-Saxon, kita pun sama gitu ya. Sistem kontinental yang ditinggalkan oleh Belanda mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Nah, perubahan sistem dari kontinental ke Anglo-Saxon ini tidak lepas dari peranan Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman ke Indonesia. Karena kita berasal banyak meminjam dari Eropa, mulailah kita meninggalkan sistem kontinental dengan sistem Anglo-Saxon yang dipelajari oleh kita dari negara-negara Eropa karena kita berhubungan dengan mereka, ya terutama dengan Bank Dunia, gitu ya. Nah, Bank Dunia ya ketika memberikan pinjaman ke kita itu menghendaki bahwa laporan keuangan yang digunakan oleh kita menggunakan sistem Anglo-Saxon sehingga sampai sekarang sistem pembukuannya di kita menggunakan sistem Anglo-Saxon, ya. Nah, sampai sekarang ini dianut gitu ya, digunakan oleh kita. Nah, kemudian eh, karena ada perubahan ini dari perubahan kontinental ke Anglo-Saxon, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan putra-putri Indonesia yang terbaiknya itu ke luar negeri untuk belajar tentang akuntansi, memperdalam lagi akuntansi dengan sistem Anglo-Saxon. Nah, setelah ada lulusan-lulusan yang berasal dari luar negeri yang sudah mempelajari tentang sistem akuntansi yang menggunakan Anglo-Saxon di sini, di dalam negeri mulailah dirintis, menerapkan gitu ya. Harus ada standarisasi dalam pencatatan, dalam pembukuan, dalam akuntansinya. Maka didirikanlah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, ya, yang bertugas untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Ya, akuntansi di Indonesia mulai berkembang pesat itu sejak dikeluarkannya Undang-Undang PMA tahun 1967 dan Undang-Undang PMDN tahun 1968. Ya, dari sanalah mulailah dibentuk yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia yang menerapkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, ini yang dijadikan sebagai standar pencatatan di kita, gitu ya. Jadi semua hal tentang akuntansi itu ada di SAK yang akan diperbaharui ketika memang ada perubahan. Bisa setiap tahun atau periode tertentu yang memang akuntansi itu harus mengalami perubahan. Itu sejarah akuntansi atau perkembangan akuntansi di Indonesia dari mulai masa penjajahan sampai sekarang eh, kita sudah merdeka gitu ya. Kita masih melakukan pencatatan atau akuntansi dengan sistem Anglo-Saxon gitu ya dan itu sudah eh, apa dan kita sudah membuat aturannya gitu ya, membuat aturan main tentang akuntansi itu dari mulai eh, apa penamaan sampai ke pembuatan laporan dan lain sebagainya itu di dalam standar akuntansi keuangan. Nah, dari sejarah tersebut, nah, marilah kita sekarang pelajari
Tentang apa sih akuntansi sebenarnya? Oke, akuntansi ya itu adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Ya, kita mulai mengidentifikasi dulu ya, apa saja yang kita identifikasi, hal-hal apa saja yang kita kumpulkan, dari sana baru kita catat, kemudian kita komunikasikan kejadian-kejadian tersebut dalam sebuah organisasi, perusahaan, lembaga, atau yang lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak yang berkepentingan nanti akan dijelaskan. Oke. Manfaat dari akuntansi, manfaat umumnya adalah memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat, sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Sedangkan manfaat khususnya memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Oke. Nah, siapakah pemakai sistem informasi akuntansi? Pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi, direktur keuangan, dan lain sebagainya yang merupakan pihak internal perusahaan. Sedangkan pihak eksternal adalah kreditur, orang yang meminjamkan, pemerintah, calon investor, pemasok atau supplier, pemilik, pemegang saham, karyawan atau serikat pekerja, dan masyarakat. Itu para pemakai informasi akuntansi. Sedangkan karakteristik kualitas informasi akuntansi ya, itu harus bersifat relevan, dapat dimengerti, tepat waktu, daya banding, daya uji, netral, materialitas, dan nilai prediksi. Yaitu karakteristik dari kualitas informasi akuntansi. Oke. Kemudian prinsip-prinsip dasar akuntansi, bahwa prinsip dasar akuntansi itu harus prinsip biaya historis atau historical cost principle, artinya biaya yang terjadi itu harus seperti apa, dicatatnya seperti apa, ya. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Yang ketiga adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Yang keempat adalah prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Yang kelima adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Dan yang terakhir adalah prinsip konsistensi atau konsistensi principle. Ini prinsip-prinsip dasar akuntansi yang harus kita penuhi. Next lagi, bidang-bidang akuntansi yang akan ada yang harus kita pelajari atau yang ada di dalam akuntansi adalah yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi pemeriksaan, yang ketiga adalah akuntansi biaya, keempat akuntansi manajemen, kelima akuntansi anggaran, enam akuntansi perpajakan, tujuh akuntansi sektor publik, dan delapan adalah sistem akuntansi. Ya. Kemudian profesi-profesi yang ada di dalam akuntansi itu apa saja? Ada yang disebut dengan akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja secara internal dalam perusahaan. Kemudian ada akuntan publik atau eksternal, adalah akuntan independen biasanya yang menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dan akuntan pendidik adalah yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih peserta didik menjadi akuntan profesional. Dan yang terakhir adalah akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah. Tinggal kita memilih mau menjadi akuntan seperti apa. Etika-etika yang harus dipenuhi oleh profesi akuntan ini dilindungi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ya. Jadi harus berintegritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional. Ya, itulah tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Mudah-mudahan dapat dipahami
dan selamat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.